Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan menyambung dari kisah sahabat Rasulullah yang telah lalu, yaitu Sa'id bin Zaid. Sebagaimana sahabat-sahabat yang memeluk Islam pada masa awal, Sa'id bin Zaid merupakan sosok yang banyak menghabiskan waktunya untuk beribadah. Seorang alim yang sangat zuhud, hampir tidak pernah tertinggal dalam berbagai pertempuran dalam menegakkan panji-panji keimanan. Ia tidak mengikuti perang Badar karena saat itu ditugaskan Nabi SAW untuk tugas mata-mata ke negeri Syam bersama Talhah bin Ubaidillah. Tetapi beliau menetapkannya sebagai ahlu Badar dan memberikan bagian ghanimah dari perang Badar, walaupun secara fisik tidak terjun dalam pertempuran tersebut. Ada 7 sahabat lainnya seperti Sa'id yang tidak mengikuti perang Badar, tetapi Nabi menetapkannya sebagai ahlu Badar. Sa'id juga termasuk dalam kelompok 10 sahabat yang dijamin oleh Nabi SAW akan masuk surga dalam masa hidupnya. 9 sahabat lainnya adalah 4 sahabat Khulafaur Rasyidin dan Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Sa'id sempat mengalami masa kejayaan Islam di mana wilayah makin meluas dan makin banyak lowongan jabatan. Sesungguhnya hanyalah ia pantas memangku salah satu dari jabatan-jabatan tersebut, tetapi ia memilih untuk menghindarinya. Bahkan dalam banyak pertempuran yang diterjuninya, ia lebih memilih menjadi prajurit biasa. Dalam suatu pasukan besar yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, setelah menaklukkan Damaskus, Sa'ad menetapkannya sebagai wali negeri ataupun gubernur di sana. Tetapi Sa'id bin Zaid meminta dengan sangat bermohon kepadanya agar komandannya itu tidak memilih dirinya, namun memilih orang lain memegang jabatan tersebut dan mengizinkannya untuk menjadi prajurit biasa di bawah kepemimpinannya. Ia ingin terus berjuang menegakkan kalimah Allah dan panji-panji kebenaran, suatu keadaan yang tidak bisa dilakukannya jika ia memegang jabatan wali negeri. Seperti halnya jabatan yang dihindarinya, begitu juga dengan harta dan kemewahan dunia. Tetapi sejak masa Khalifah Umar, harta kekayaan datang melimpah ruah memenuhi Baitul Mal, sehingga mau tidak mau sahabat-sahabat masa awal seperti Sa'id bin Zaid akan memperoleh bagian juga. Bahkan Khalifah Umar memberikan jatah lebih banyak daripada bagian sahabat yang memeluk Islam belakangan, yaitu setelah terjadinya Fathu Mekah. Namun setiap kali ia memperoleh pembagian harta ataupun uang, segera saja ia menyedekahkannya lagi, kecuali sekedarnya saja. Namun dengan cara hidupnya yang zuhud itu, masih juga ada orang yang memfitnah dirinya bersikap duniawiyah. Peristiwa itu terjadi pada masa pemerintahan Muawiyah, ketika ia telah menghabiskan sisa hidupnya hanya untuk beribadah di Madinah. Seorang wanita bernama Arwa binti Aus menuduh Sa'id telah merampas tanah miliknya. Pada mulanya Sa'id tidak mau terlalu peduli atau melayani tuduhan tersebut. Ia hanya membantah sekedarnya dan menasihati wanita itu untuk tidak membuat kedustaan. Tetapi wanita itu tetap saja dengan tuduhannya. Bahkan ia melaporkan kepada gubernur Madinah, Marwan bin Hakam, gubernur Madinah yang masih paman dari Sayyidina Muawiyah. Atas laporan Arwa binti Aus itu memanggil Sa'id untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Setelah menghadap Sa'id membantah tuduhan itu, ia berkata, "Apakah mungkin aku menzalimi wanita ini? Sedangkan aku mendengar sendiri Rasulullah bersabda, barang siapa yang menzalimi seorang dengan sejengkal tanah, maka Allah akan melilitnya dengan 7 lingkaran bumi pada hari kiamat kelak." Sa'id memang meriwayatkan beberapa hadis Nabi SAW, termasuk hadis yang dijadikan hujahnya itu. Ada hadis senada lainnya yang juga diriwayatkannya, yakni barang siapa yang berbuat zalim terhadap
sejengkal tanah, maka akan dikalungkan kepadanya 7 lapis bumi. Dan barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka ia mati syahid. Kemudian Sa'id berbalik menghadap kiblat dan berdoa, "Ya Allah, apabila wanita itu sengaja membuat kebohongan ini, janganlah engkau mematikan dirinya kecuali setelah ia menjadi buta. Dan hendaklah engkau jadikan sumurnya sebagai kuburannya." Beberapa waktu kemudian Arwa binti Aus menjadi buta, dan dalam keadaan seperti itu ia terjatuh ke dalam sumur miliknya sendiri dan mati di dalamnya. Sebenarnya saat itu Sa'id berdoa tidak terlalu keras, tapi beberapa orang sempat mendengarnya. Mereka segera saja mengetahui kalau Sa'id bin Zaid dalam kebenaran dan doanya makbul. Namanya dan kebaikannya jadi semakin dikenal, dan ia didatangi orang banyak untuk minta didoakan. Seperti halnya jabatan dan harta kekayaan, ketenarannya juga tidak disukai oleh Sa'id bin Zaid ini. Walaupun ia sebagai sahabat as-sabiqunal awwalun selalu berjuang dan berjihad di jalan Allah setiap kali ada kesempatan, dan menghabiskan waktu dengan ibadah ketika sedang menggantungkan pedang. Bahkan telah dijamin masuk surga oleh Rasulullah ketika masih hidup bersama hanya 9 sahabat lainnya. Tetapi ia tidak terlalu menonjol dan terkenal dibandingkan dengan sahabat-sahabat lainnya yang memeluk Islam belakangan, seperti misalnya Khalid bin Walid, Amr bin As, Salman Al-Farisi, dan lain-lainnya. Hal ini terjadi karena ia memang lebih suka menyembunyikan dirinya, lebih asyik menyendiri dalam ibadah bersama Allah, walau secara lahiriah ia berada di antara banyak-banyak sahabat lainnya. Setelah peristiwa dengan Arwa binti Aus ini dan banyak orang-orang yang mendatangi dirinya, Sa'id merasa tidak nyaman. Apalagi kehidupan kaum muslimin saat itu, walau tinggal di Madinah, tetapi makin banyak saja yang mengagung-agungkan kemewahan dunia. Jejak kehidupan Nabi SAW dan para sahabat masa awal, baik dari kalangan muhajirin ataupun ansar, yang selalu sederhana dan zuhud terhadap dunia, sedikit demi sedikit mulai memudar. Karena itu Sa'id pindah ke daerah pedalaman, yakni di Akik, dan ia wafat di sana pada tahun 50 ataupun 51 Hijrah. Tetapi jenazahnya dibawa pulang ke Madinah oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Umar, keponakannya sendiri. Kemudian dimakamkan di Baqi' di antara beberapa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa hebatnya kisah daripada Sa'id bin Zaid, seorang Rasulullah yang penuh dengan kezuhudan, yang merasa cukup dengan dunia ini. Mungkin pada kesempatan kali ini hanya sekian dari kisah Sa'id bin Zaid. InsyaAllah pada pertemuan yang lainnya kita akan menceritakan kisah-kisah sahabat yang lainnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.